Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Dewan Juri Nan Arif dan Bijaksana, serta para pemerhati hukum yang budiman. Kami dari tim 013 berdiri pada posisi kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Sebelum mengargumentasikan mosi perdebatan kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Haula Fauzia selaku pembicara pertama, Meli Andriani selaku pembicara kedua, dan Eka Mehandoyo Putri selaku pembicara ketiga. Adapun bangunan argumentasi kami dibagi menjadi 3 argumentasi utama, yaitu yang pertama berlandaskan filosofis, yang kedua berlandaskan yuridis, dan yang ketiga berlandaskan sosiologis empiris. Memasuki ranah argumentasi, definisi prolegnas telah termasuk ke dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri, menurut Mohtar Kusuma Atmaja, yaitu mewujudkan ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya suatu struktur yang teratur. Selain itu, tujuan hukum lainnya yaitu membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Prolegnas merupakan bagian dari pembangunan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara yang tertuang di dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia. Hal ini dapat direfleksikan melalui tujuan dari penyusunan prolegnas sebagai salah satu upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Dengan demikian, pergantian peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam warisan kolonial dan juga penyempurnaan hukum nasional yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan masyarakat tersebut. Hal ini pula selaras dengan Perpres nomor 87 tahun 2014, yaitu tentang penyusunan pengelolaan program legislasi nasional, yang di mana dalam pasal 4 ayat 2 menjelaskan konsepsi rancangan undang-undang haruslah meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, latar pokok-pokok pikiran atau lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan atau arah pengaturan. Disinilah tugas pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menyusun peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam rangka untuk memperlihatkan juga sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Maka dari itu, produk yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam prolegnas maupun prolegnas prioritas dengan tidak melarang atau membatasi jumlah rancangan undang-undang tersebut. Maka dapat kita amini pula urgensi atau permasalahan yang ada di Indonesia bukan hanya dalam satu bidang saja. Maka dari itu, kita tidak dapat bisa membatasi urgensi-urgensi yang ada di dalam masyarakat hanya satu atau dua hal saja. Maka dari itu pula, undang-undang memiliki sifat yang fleksibel, yaitu mengikuti atau mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dapat kita ketahui, tidak satupun klausa dalam rancangan undang-undang di dalam prolegnas itu menetapkan parameter kuantitas dan membatasi maksimal jumlah rancangan undang-undangan di dalam prolegnas. Sebagai hal tersebut pula, tidak dijelaskannya pula rancangan undang-undang yang seperti apakah yang baik atau layak untuk dimasukkan ke dalam kuota prolegnas. Dari contoh yang telah kita dapat, lebih dari 150 rancangan undang-undang merupakan pembaharuan terhadap undang-undang lama. Sementara itu, rancangan undang-undang lainnya merupakan perbuatan terhadap undang-undang yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maka dari itu, perlu kita garis bawahi, rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam prolegnas merupakan memiliki tujuan, yaitu mewujudkan kepastian dan kebenaran hukum dalam kehidupan aspek berbangsa dan bernegara. Dan rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam prolegnas akan memiliki kualitas yang baik, kuantitas yang mumpuni, sehingga tepat sasaran. Maka dari itu pula akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga dan kedua dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, izinkanlah saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasi kami pada mosi perdebatan kali ini. Program legislasi nasional merupakan instrumen penting dalam membangun dan mewujudkan cita hukum nasional. Hal ini selaras dengan pendapat Profesor Jimli Asidik yang menyatakan bahwa apabila kita ingin memperbaiki kondisi hukum suatu negara, kita perlu memperbaiki sistem hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, di mana dalam perencanaan dan penyusunan undang-undang dalam program legislasi nasional harus berdasarkan mewujudkan cita hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Mohtar Kusuma Atmaja dalam bukunya yang berjudul Konsep Hukum Pembangunan menyatakan bahwa apabila kita ingin mewujudkan pembangunan nasional harus merealisasikan 3 fungsi, yaitu yang pertama alat pembangunan sosial, yang kedua instrumen pengatur masyarakat, dan yang ketiga instrumen penyelesaian masalah. Program legislasi nasional memiliki semangat dalam pengukuhan negara hukum sebagai pilar konstitusionalisme yang berimplikasi pada sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, jumlah rancangan undang-undang tidak dapat dibatasi karena hal ini selalu berubah dan sesuai dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh teknologi, ilmu pengetahuan, serta kehidupan global. Pun kita perlu ingat bahwa tidak ada satupun klausal dalam peraturan perundang-undangan yang membatasi berapa jumlah konkret rancangan undang-undang yang dapat dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Hal ini karena program legislasi nasional memiliki materi dan muatan hukum yang berbeda-beda yang kemudian dijadikan satu sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian keseluruhan rancangan undang-undang dikelompokkan berdasarkan prioritas yang kemudian dibagi menjadi 2 jangka waktu, satu jangka waktu menengah dan jangka waktu tahunan. Hal ini berdasarkan pasal 18 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga seharusnya kita tidak perlu khawatir mengenai rancangan undang-undang mana yang dikedepankan lalu kemudian disahkan, karena program legislasi nasional memiliki esensi melahirkan perangkat hukum yang komprehensif dan progresif yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan negaranya. Adapun secara fundamentali substansi dan legal fundamentali klausal, tidak ada satupun klausal dalam tatanan perundang-undangan yang mengatur bagaimana kita cara membatasi rancangan undang-undang yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Adapun undang-undang yang mengatur bukan mengenai jumlah ataupun kuantitas rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional, melainkan kualitas, materi muatan hukum dalam rancangan undang-undang yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Sehingga proposal mengenai pembatasan rancangan undang-undang tidak dapat diterapkan karena program legislasi nasional selalu memiliki esensi sebagai pembangunan hukum nasional yang lebih baik yang terdiri dari beberapa rancangan undang-undang yang kemudian diakomodirkan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan sistem ketatanegaraan yang berubah-ubah. Dalam hal kebutuhan serta permasalahan lembaga-lembaga dalam pemerintah, komisi-komisi dalam DPR, serta pemerakasan kementerian yang memiliki standar kompetensi yang berbeda-beda namun tetap dipayungi oleh hukum. Atas dasar itulah kami tetap sepakat untuk tidak sepakat mengenai mosi perdebatan kali ini. Hukum tidak memanusiakan manusia yang tidak manusiawi. Dewan juri yang amat mulia yang kami hormati, izinkanlah saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra untuk menghidupkan dan memperkuat argumentasi kami. Dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan pada periode 2014-2019, dari sebanyak 189 rancangan undang-undang dalam prolegnas, hanya 45% yang dapat disahkan. Begitu pula pada periode sebelumnya, yang tidak pernah mencapai 100% dalam pengesahan rancangan undang-undang. Namun Dewan Juri yang terhormat, tingkat pencapaian target rancangan undang-undang tidak akan membaik jika hanya dengan diterapkan pembatasan rancangan undang-undang dalam prolegnas. Pun apabila jumlah rancangan undang-undang akan dibatasi, sejatinya hal tersebut tidak akan membawa perbedaan jika yang menjadi inti dan penyebab dari masalah tersebut adalah yang pertama, ketidaktepatan mekanisme dalam menyusun dan membahas rancangan undang-undang, kurangnya pemahaman urgensivitas materi rancangan undang-undang yang disusun, serta kurangnya kemampuan legislatif drafting oleh pembuat undang-undang. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan inkoherensi dan disharmonisasi peraturan, baik secara vertikal terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maupun secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sehingga hal tersebut menimbulkan peraturan saling bertumpang tindih dan berbelit-belit.
Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya pasal yang di judicial review dan pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, izinkanlah kami membawakan suatu solusi untuk mewujudkan pembangunan hukum yang sistematis dan terencana dalam bidang hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yang pertama, perbaikan mekanisme internal dalam menyusun rancangan undang-undang dengan diterapkannya upgrading terhadap kemampuan legislatif drafting yang harus dimiliki oleh pejabat pembuat undang-undang, serta diiringi dengan peninjauan dan evaluasi rancangan undang-undang secara internal oleh setiap komisi di DPR maupun pemerintah, sehingga rancangan undang-undang yang akan masuk ke dalam prolegnas akan memiliki kualitas yang baik secara yuridis, filosofis, sosiologis yang mencerminkan kebutuhan secara urgensivitas hukum yang terjadi. Dan yang kedua merupakan mendorong pemerintah untuk pembentukan tim satuan khusus di bawah naungan legislatif dan eksekutif yang bertugas untuk mengevaluasi dan menyetujui rancangan undang-undang yang akan diajukan oleh DPR maupun pemerintah. Contohnya pada periode prolegnas sebelumnya terdapat rancangan undang-undang kedokteran, rancangan undang-undang keperawatan, dan rancangan undang-undang kesehatan, di mana merupakan rancangan undang-undang tersebut termasuk satu substansi yang sejalan dan dapat digabungkan menjadi satu undang-undang. Oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan pembengkakan pada jumlah program legislasi nasional sebelumnya. Dan inilah salah satu tugas dari tim satuan khusus percepatan perealisasian rancangan undang-undang. Dengan demikian, rancangan undang-undang dalam periode prolegnas ke depan tidak akan sebanyak pada prolegnas sebelumnya. Serta solusi yang ketiga, merevisi bab 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan menambahkan pasal yang mengatur secara komprehensif mengenai standar kompetensi dan urgensi materi rancangan undang-undang dalam prolegnas, dan diperkuat melalui penerbitan peraturan presiden yang mengatur secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang-undang, pembentukan peraturan undang-undang. Oleh karena itu, untuk menerapkan pencapaian target rancangan undang-undang dalam prolegnas, kita tidak perlu membatasi jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas. Kita hanya perlu meningkatkan mekanisme internal dalam legislasi yang secara komprehensif, efisiensi, dan efektif. Sehingga kita tidak perlu menurunkan standar tujuan kita. Kita hanya perlu mengusahakan dan memperjuangkan dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Kawan berdebat adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.